Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini kita akan membahas tentang Bupati Hualien mengapresiasikan PMI yang berada di Hualien loh. Nah, kenapa bisa sih? Yuk langsung. Bupati Kota Hualien, Su Chenwei, mengapresiasikan beberapa teman-teman PMI yang berada di Hualien loh teman-teman, dikarenakan kerja keras PMI yang berada di kota Hualien. Beliau menganggap bahwa kerja keras para PMI di kota Hualien membantu menggerakkan roda perekonomian yang dikarenakan mereka telah membantu warga-warga Taiwan yang berada di kota tersebut. Kepala KDEI, Pak Budi Santoso, juga selalu mengingatkan untuk para teman-teman PMI di Taiwan selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika pulang ke Indonesia nanti, teman-teman tidak kembali lagi menjadi PMI ke luar negeri. Nah teman-teman, Pak Budi Santoso juga mengatakan bahwa jika PMI kembali lagi bekerja ke PMI setelah mereka pulang ke tanah air, PMI tersebut adalah gagal. Kenapa? Karena ketika teman-teman kembali ke Indonesia setelah teman-teman menjadi PMI luar negeri, teman-teman diharapkan untuk menjadi juragan teman-teman. Tetapi tidak sedikit PMI yang pulang ke Indonesia juga kembali menjadi PMI luar negeri dikarenakan bahwa mereka mengatakan susah untuk mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, aku ada saran nih teman-teman untuk teman-teman yang sedang berada di Indonesia dan juga menonton video ini maupun teman-teman yang ada di Taiwan, mungkin teman-teman harus mempersiapkan diri lebih lagi karena ketika teman-teman mempersiapkan diri lebih baik dengan teman-teman menambah kemampuan teman-teman, terus juga menambah wawasan teman-teman, itu bakal berfungsi atau berguna nanti pada saat teman-teman kembali ke Indonesia. Karena kenapa? Karena waktu teman-teman ke Indonesia nanti, teman-teman bisa mempunyai wawasan baru dan juga ide-ide yang baru lagi nih untuk teman-teman membuka bisnis di Indonesia, atau teman-teman melamar pekerjaan, juga teman-teman mempunyai banyak cerita yang bisa diceritakan kepada lapangan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Nah, makanya teman-teman, kami tim ID Radio juga selalu memberikan teman-teman berita-berita, fakta-fakta menarik, dan juga informatif, serta podcast yang sangat informatif buat teman-teman agar teman-teman bisa menambah nilai teman-teman kembali. Nah, teman-teman, mungkin breaking news-nya sampai sini aja ya teman-teman. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you on the next breaking news. Bye-bye teman-teman. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact kali ini aku akan ngajarin teman-teman gimana sih caranya ngisi kartu untuk U-Buy, kartu bus itu di convenience store atau di minimarket terdekat teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, jadi minimarket yang aku bakal pakai contohnya untuk aku isi kartu aku itu adalah Family Mart. Nah, teman-teman, jadi waktu teman-teman udah masuk Family Mart, teman-teman langsung aja ke kasirnya yang kayak gini. Nah, terus teman-teman bakal diajak ngomong sama kasirnya. Nah, setelah kalian di kasir, seperti yang aku bilang tadi, kalian bakal diajak ngomong sama kasirnya. Jadi nanti kalian langsung ngomong aja, 我要加钱. Terus langsung tunjukin kartu kalian. Nah, pasti langsung kasirnya ngerti gitu loh. Kalian mau ngisi saldo kartu bus kalian. Nah, setelah kalian ngomong 我要加钱, biasanya kasirnya bakal ngomong, 哦好 放着就好. Itu artinya kayak taruh aja di sini. Nah, terus dia bakal ngomong 要加多少. Itu artinya kayak mau nambah berapa. Nah, kalian bisa ngomong kayak terserah kalian, misalnya 20 kuai atau 50 kuai atau mau 100 kuai. Itu nanti terserah kalian mau isinya berapa banyak gitu. Setelah kalian gitu, nanti bakal diproses sama dia. Terus layarnya itu di tabnya bakal ada kayak gini. Nah, kalau di Sevel biasanya warnanya bakal warna hijau. Tapi kalau misalnya yang di Family Mart ini biasanya orangnya bakal ngomong kayak, oh, 好了可以拿. Nah, itu artinya kayak udah boleh diambil gitu. Nah, udah deh. Setelah itu kalian bisa langsung ambil kartunya. Udah, kalian bisa naik lagi bus dan U-Bike dan yang lain-lain. Karena kan udah isi kartu
kalian. Nah, teman-teman, jadi gitu doang nih fun fact kali ini. Mungkin agak singkat, tapi aku harap teman-teman bisa eh, belajar sesuatu ya dari sini. Oke? Thank you, teman-teman. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku dan Bunda Dwi Tantri nih di sini. Boleh say halo dulu nih, Bunda? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu salam sehat dan salam sejahtera untuk semua. Mantap. Nah, sesuai janji aku sama Bunda, di episode kali ini kita akan membahas tentang bahasa Mandarin itu penting nggak sih untuk kita yang lagi ada di Taiwan, dan untuk teman-teman yang di luar Taiwan mungkin bahasa negara tempat teman-teman sekarang kerja itu penting nggak sih? Oke, langsung aja aku tanya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih, Bun, bahasa negara asing itu buat kalau tempat kita kerja kayak gitu? Kalau menurut saya nih, Mm-mm. penting banget, bukan penting saja ya, sangat penting. Karena kalau kita dari Indonesia mau pergi ke negara penempatan, kita harus tahu nih negara penempatan mana yang kita tuju. Nah, kalau seumpama kita mau ke Taiwan, ya kita harus mulai belajar dari sedikit untuk bahasa Taiwan, yaitu bahasa pengantar. Kalau tidak seperti itu, kita nanti akan repot gitu loh, karena mereka nggak mungkin mau belajar bahasa kita, jadi kita yang harus belajar Bahasa mereka. Ya, tapi karena apa? Nanti kita itu kalau seumpama tidak ada apa itu namanya bahasa kita kurang banget, terus kita itu disuruh atau bagaimana, terus kita itu nggak ngerti bahasanya majikan, majikan juga nggak ngerti akan bahasa kita. Jadi itu nanti terjadi timbulnya majikan mengulang-ulang, ya kan? Lah kalau sudah mengulang-ulang, otomatis agak emosi, ya kan? Nah itu nanti TKI pasti akan berkata bahwa majikan itu kejam atau majikan itu jahat atau bagaimana. Padahal yang timbulnya kata-kata diulang itu dari kita karena kita nggak ngerti bahasa yang disampaikan, kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah mau pergi ke luar negeri dan ke negara penempatan, siapkan diri kita, belajar bahasa dulu sebelum kita itu berangkat ke luar negeri agar kita itu bisa mencapai titik keberhasilan, kan seperti Minimal itu. yang sederhana ya. Ya betul. Minimal pengantar yang sederhana banget aja. Nah setelah itu kan kalau kita itu sudah ada di titik emosi, jadi nanti akhirnya tambah terjadilah suatu tekanan batin gitu loh, karena kita nggak bisa bahasa, itu juga bisa bikin kita down. Nah disitulah teman-teman itu bahasa itu benar-benar dan sangat-sangat penting untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara majikan dan PMI. Seperti itu, Mas. Oke. Nice kalau gitu. Nah, kalau gitu pertanyaan yang kedua nih. Mungkin teman-teman juga mau nanya nih. Gimana sih kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang masih kurang bisa nih Mandarin, atau mungkin ada teman-teman juga yang kayak aku mau belajar gitu loh. Gimana nih, Bun, caranya, Bun? Ada tips and trick gak buat mereka? Jadi gini, bahasa Mandarin itu sebetulnya banyak sekali untuk tempat kita atau untuk ruang kita belajar itu banyak banget. Ada di HP, YouTube, ya kan. Terus di 140 juga ada, Indosuara juga ada, yang berbayar juga ada, yang gratis juga ada. Semuanya itu ada. Cuma tinggal minat teman-teman nih. Nah, kalau teman-teman itu masih belum bisa, saya belum bisa keluar nih. Bisa, ada di online HP. Maka dari itu, kita punya HP, sebelum kita bisa bahasa Mandarin, gunakan dulu untuk belajar bahasa Mandarin. Jangan digunakan yang lain-lain dulu. Tahan dulu. Seperti itu loh, Mas. Jadi jangan sampai kita punya HP, kita bikin yang lain. Padahal bahasa itu sangat menunjang dan sangat penting bagi pekerjaan kita. Ya kan? Nah, untuk yang lain kan itu cuma hanya hiburan. Tapi kalau belajar bahasa, ini kan untuk kejenjangan hidup kita selama ada di luar negeri. Kan begitu. Jadi gunakan HP sebaik mungkin dan gunakan HP sepenting-pentingnya, yaitu belajar bahasa dulu. Jadi minimal kalau misalnya mereka lagi ada libur nih, misalnya lagi kosong, ya minimal 5 menit aja ya sehari ya misalnya, Bun ya. Betul. Kalau saya dulu, Mas, ya, cara belajar saya itu saya ambil kertas, saya bikin seperti kipas yang ditekuk-tekuk kayak kipas.
Nah, itu satu kata, jadi dibuka, begitu. Jadi Oh, bisa saya bawa kemana-mana. Jadi nggak menarik. usah mengeluarkan HP, karena kita zaman dulu itu memang irit ya, karena nggak 1 bulan internet kan dulu kan nggak gitu, pulsa dimasukkan untuk Mm-mm. internet. Nah kalau habis kita nambah lagi, itu saya pasti tulis, saya masukkan saku. Kalau di bis itu saya lihat, oh ini, oh Hmm, dibuka begini, buka begitu. Jadi kita bikin kan, kalau dijemput gini kan kecil. Jadi enak. tinggal di situ Heeh. dikeluarin gitu aja. Itu cara saya. Cara saya itu seperti itu dulu. Jadi HP juga sama saya tulis sendiri. Karena kalau belajar sambil ditulis itu lebih cepat hafalnya Nah, itu daripada tips tuh kita cuma teman-teman. mendengarkan saja. Jadi kalau saya itu mesti belajar dengar sama menulis. Dan saya pun praktekkan. Dan jangan malu mempraktekkan bahasa Mandarin kepada orang lain. Kalaupun salah, pasti mereka akan membetulkan. Betul Kalau kita banget. malu, nggak akan bisa, Betul nggak banget. akan bisa, Mas. Kalau malu, oh saya malu, nanti salah. Loh, jangan malu. Jadi belajar bahasa Mandarin, praktekkan dengan bicara, tidak boleh malu. Iting berani, apa? Yongkan itian, berani dikit. Berani pasti akan bisa. Seperti itu. Karena orang-orang di sini juga sangat-sangat menghimbau kita. Kalau misalnya kita salah, mereka juga ya ajarin kita gitu kan, Bun. Jadi nggak perlu Orang takut sebenarnya teman-teman. bagus, orang Taiwan itu mantap, Mas. Karena gini loh, dia tahu kita orang Indonesia. Intonasi kita, dia juga Mm-mm. tahu. Oh, ini orang Indonesia. Oh, pasti dia kasih tahu, bukan gitu. Bahasanya ini loh, begini, ini begini loh, itu. Jadi enak. Terus dia kalau mengajarin kita juga ada logatnya, ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu juga sudah terbaca, gitu loh. Seperti itu. Oke, nah teman-teman tadi dicatat ya itu mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bun. Em, untuk teman-teman yang masih kayak bingung atau masih apa ya, masih belum mau gitu loh. Konsekuensinya kalau misalnya mereka nggak bisa Mandarin itu apa sih Bun? Biar mereka tahu Banyak. gitu loh. Banyak. Satu, kalau seumpama teman-teman ini apa itu nggak bisa bahasa sama sekali, kalau majikan mau, alhamdulillah. Tapi kalau majikan nggak mau, otomatis kita dikembalikan kepada agensi, ya kan? Kalau dikembalikan kepada agensi, kita mencari majikan lagi itu dalam jangka waktu 2 bulan, ya kan? Nah, kalau kita mencari majikan lagi, otomatis kita juga harus interview, ya kan? Kita ditanya, terus nggak ada, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nah, kalau sudah notok 2 bulan, kita pasti akan dipulangkan secara otomatis. Yang Waduh. rugi kita, Hmm. ya kan, sudah jauh-jauh dari Indonesia datang ke Taiwan, kita nggak punya semangat untuk belajar, akhirnya kita juga yang rugi gitu loh. Jadi sangat-sangat penting untuk bahasa ini gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi hari ini kita udah belajar banget nih tentang seberapa penting sih. Terus juga buat teman-teman yang masih udah tahu nih seberapa penting, terus mau belajar itu banyak teman-teman. Eh, media-medianya itu banyak banget. Nah, contohnya nanti kalian stay tune aja, kalian tungguin sampai Kita boleh habis. nambahin nggak, Mas? Yang Boleh, boleh, boleh. gini, ini yang sangat penting adalah apabila kita mempunyai masalah sama majikan, kalau kita nggak paham bahasanya, kita itu apa-apa kan Hmm, bilang how. Nah, how-nya itu kita padahal dituduh, tapi kita how saja. Nah, itu juga bisa menimbulkan hmm, hal yang berdampak negatif, apa berdampak merugikan kita, ya kan? hmm. Karena kita nggak ngerti apa Nggak yang ngerti. kita. Hmm. Ya, terus kalau kita disuruh ambil sesuatu, makanan, tapi kita ngambilnya benda tajam. Nah, Hmm. itu pun juga sangat membahayakan. Iya, kalau majikan yang sehat yang nyuruh, kalau majikan yang sakit bisa dia khawatir nanti, wah, Aduh. ini bagaimana kok disuruh ambil makanan kok malah saya dibawain benda tajam. Nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman benar-benar belajar seperti itu. Oke, Oke. tadi udah disebutin juga sama Bunda bahwa medianya tuh udah banyak banget. Tadi ada dari KDEI, terus juga dari Indoswara, terus juga ada Ya. banyak lagi teman-teman. Nah, contohnya juga di video kita juga di akhir video juga ada nih teman-teman. Buat teman-teman, kita udah pasangin satu seksi yang emang buat teman-teman bisa dengerin sambil teman-teman masak, sambil teman-teman kerja. Jadi emang kita mau teman-teman juga tetap terus berkembang juga ke depannya. Oke Hmm. teman-teman, nah mungkin di video ini sampai sini dulu. Mungkin di video berikutnya nanti kita bakal bahas tentang tipe-tipe PMI itu ada apa aja sih. Ditunggu aja ya teman-teman. See you on the next video. Dadah.